warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku semuanya, perkenalkan nama saya Mimin Vera Dwi Priyantini. Saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang anak berkebutuhan khusus, komponen-komponennya serta jenis-jenisnya. Selamat menyaksikan. Hai sahabatku semuanya, bertemu lagi dengan saya Mimin Vera Dwi Priyantini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang komponen pendidikan inklusi, jenis dan ciri anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporary dan permanen. Pembahasannya akan saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah komponen-komponen, yang ketiga jenisnya, yang keempat ciri-ciri, serta yang kelima adalah kesimpulan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian anak berkebutuhan khusus. Di sini saya sudah mencuplai pendapat dari beberapa ahli. Yang pertama yaitu Heward. Menurut Heward, anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosional, atau fisik. Menurut Kirk, anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak hanya dianggap sebagai anak-anak luar biasa apabila memiliki kebutuhan untuk menyesuaikan program pendidikan. Sedangkan Dreykov mengemukakan bahwa istilah anak berkebutuhan khusus atau ABK merujuk kepada anak yang mempunyai kesulitan atau ketidakmampuan belajar yang membuatnya lebih sulit belajar atau mengakses pendidikan jika dibandingkan dengan sebagian besar anak seusianya. Menurut Dice, menyatakan bahwa anak-anak dikatakan berkebutuhan khusus jika mereka memiliki kesulitan atau hambatan belajar sehingga menuntut dibuatnya ketentuan pendidikan khusus bagi mereka. Selanjutnya yaitu pengertian pendidikan inklusi, yaitu wadah ideal yang diharapkan dapat mengakomodasi pendidikan bagi semuanya atau education for all, terutama anak-anak yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus yang selama ini masih belum terpenuhi haknya untuk memperoleh pendidikan layaknya anak-anak yang lain. Pembahasan selanjutnya yaitu komponen-komponen pendidikan inklusi. Komponen pendidikan inklusi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pengajaran yang dirancang secara khusus. Pengertiannya adalah seluruh siswa yang layak atas layanan pendidikan khusus harus memperoleh pengajaran yang dirancang khusus atau Specially Designed Instruction atau SDI. SDI dipantau secara cermat dan setiap kemajuan yang berkaitan dengan pengajaran harus didokumentasikan. Komponen yang kedua yaitu layanan terkait. Pengertiannya adalah pelayanan ini dapat dilakukan di ruangan yang terpisah atau dilakukan dalam ruangan kelas dengan perlengkapan khusus. Namun, terkadang pelayanan ini juga dapat dilaksanakan dalam kelas pendidikan umum dan dipadukan dengan pengajaran yang lainnya. Merupakan komponen pendidikan inklusi yang ketiga yaitu bantuan dan jasa pelengkap. Pengertiannya adalah pendidikan khusus disebut juga sebagai bantuan dan jasa pelengkap atau Supplementary Aids and Services atau SAS. Pembahasan berikutnya berkaitan tentang jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah
tunanetra, yaitu anak-anak yang mengalami gangguan pada penglihatannya. Selanjutnya tunarungu, anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak tulang, sendi, otot, sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan khusus. Tunagrahita, yaitu anak yang secara nyata mengalami hambatan keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah anak rata-rata. Tunalaras, yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia atau masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya maupun orang lain. Anak berbakat adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan atau intelijensi, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas atau task commitment di atas anak-anak seusianya atau anak normal, sehingga untuk mewujudkan potensi yang dimiliki anak tersebut memerlukan layanan khusus. Lamban belajar atau slow learner adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal, tetapi belum termasuk tunagrahita. Anak berkebutuhan khusus selanjutnya yaitu anak yang berkesulitan belajar spesifik adalah anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, serta berhitung. Gangguan komunikasi adalah anak yang mengalami kelainan suara, artikulasi atau pengucapan, atau kelancaran dalam berbicara yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan bentuk bahasa, isi bahasa, atau fungsi bahasa. Jenis anak berkebutuhan khusus selanjutnya yaitu ADHD atau GPPH, yaitu gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, yaitu sebuah gangguan yang muncul pada anak dan dapat berlanjut hingga dewasa dengan gejala meliputi gangguan pemusatan perhatian dan kesulitan untuk fokus, kesulitan mengontrol perilaku, dan hiperaktif atau overaktif. Autisme adalah gangguan perkembangan yang kompleks, meliputi gangguan komunikasi, interaksi sosial, dan aktivitas imajinatif. Ciri-ciri anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi dua bagian, yaitu temporary dan permanen. Ciri-ciri ABK temporary adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Berarti faktor-faktor ini berasal dari luar diri anak tersebut. Misal, anak yang mengalami gangguan emosi karena trauma akibat diperkosa, sehingga anak ini tidak dapat belajar dengan baik. Ciri-ciri anak berkebutuhan khusus secara permanen adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal atau berasal dari dalam diri anak tersebut dan akibatnya langsung dari kondisi kecacatan, yaitu seperti anak yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, gangguan perkembangan kecerdasan dan kognisi, atau gangguan gerak motoriknya.
Kesimpulan. Pada pembahasan ini saya menyimpulkan 3 hal yang penting. Yang pertama, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam proses perkembangan secara signifikan mengalami penyimpangan baik fisik, mental, intelektual, sosial, emosional jika dibandingkan dengan anak lain seusianya, sehingga memerlukan pendidikan khusus. Kesimpulan yang kedua yaitu komponen-komponen dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengajaran yang dirancang khusus. Yang kedua, layanan terkait. Dan yang ketiga, bantuan dan jasa lengkap. Kesimpulan yang ketiga yaitu secara umum anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu anak berkebutuhan khusus temporary atau sementara dan anak berkebutuhan khusus permanen atau tetap. Pada kesempatan kali ini saya memberanikan diri untuk memberikan saran bahwa semua anak di Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa melihat kondisi apapun yang dialami oleh anak tersebut. Semua lapisan masyarakat harus merubah pemahaman yang salah tentang anak berkebutuhan khusus. Bagaimanapun kondisinya, semua anak berhak berkembang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki anak tersebut. Demikian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.